Sayang. Masih punya keinginan terakhir? Katakan semuanya padaku. Tidak peduli seberat apa. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Setelah aku meninggal, kuburkan aku bersama Luran. Nama Plata. Letakkan bersama di ruang keluarga Chen. Sayang. Akulah suamimu. Kenapa kamu ingin dikubur bersama Luran? Kamu telah mengurungku seumur hidupku. Pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa bersama orang yang paling kucintai. Apa itu pun tak boleh? Jadi, selama bertahun-tahun, orang yang kamu cintai adalah Luran. Aku demi kamu. Bertahun-tahun berjuang di grup Chen. Mendorong grup Chen sampai ke puncaknya. Aku selalu berpikir bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik. Aku bahkan tidak sebanding dengan Luran meninggal 30 tahun. Orang yang aku suka selalu adalah Luran. Kalau bukan karena ayah waktu itu memaksaku menikah denganmu, bagaimana mungkin aku tahan jijik hidup bersamamu selama 30 tahun. Lagi pula, Luran dulu dia pernah menyelamatkan nyawaku. Saat kamu jatuh terluka, orang yang... Diam. Aku nggak mau dengar alasanmu. Kalau bukan karena menikah denganmu, Luran nggak akan sedih lalu pergi berkendara. Tewas karena kecelakaan. Setelah aku pergi, kamu pergi dengan tangan kosong. Uang milik keluarga Chen sepeser pun jangan harap kamu dapatkan. Putra Chen Yanran. Semua aset keuangan grup Chen di bawah nama Chen Yanran bernilai total 100 miliar dolar AS. Akan diwariskan kepada putra Yanran. Wasiat tersebut dengan jelas pasangan Pei Jing tidak memiliki hak waris atas harta tersebut. Yanran. Wang. Dan status. Aku bisa tidak memilikinya sama sekali. Tapi, kamu pernah memikirkan anakmu? Kamu membuat anakmu memuja orang asing di rumah. Paman Pei Jing, mungkin Anda salah paham. Ayah saya adalah Luran. NAK. Lelucon seperti tidak boleh sembarangan. Dia benar-benar anaknya Luran. Kamu bisa membesarkan anak Luran. Itu adalah keberuntunganmu. Itu adalah utangmu padanya. "30 tahun. Wanita yang kucintai selama 30 tahun. Di hatinya ada orang lain. Anak yang kubesarkan dengan susah payah. Ternyata anak orang lain. Sekarang bahkan aku juga harus diusir keluar. Chen Yanran. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Apa aku berhutang sesuatu pada Luran? Hanya karena kau mencuri puluhan tahun hidup Luran. Hanya karena anaknya memanggilmu ayah selama 20 tahun. Kamu cuma mengembalikan apa yang kamu utang padanya dengan bunga sekalian. Aku benar-benar suka dia panggil aku ayah. Bu, Tenang saja. aku kubur abu ayah dengan kamu. Pei Jing tak bisa memisahkanmu dan ayahmu. Kita sekeluarga akan selalu bersama. Di kehidupan berikutnya, tak ada yang bisa memisahkan
Aku dan Luran. Bu. Setengah hidup penuh sentimen. Pasangan menyimpan cinta untuk orang lain, hubungan ayah dan anak 2 dekade. Yang kuperhatikan sepenuh hati, ternyata adalah anak orang lain. 40 tahun hidup ini, ternyata hanyalah lelucon yang konyol. Shenyoron. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak akan pernah mencintaimu lagi. Tuan Pei Jing, apakah Anda bersedia menjadikan Nona Chen Yanran sebagai istri Anda? Aku terlahir kembali ke hari di mana aku menikah dengan Chen Yanran. Dia juga terlahir kembali. Langit bersimpati, memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku, Pei Jing. Seumur hidup, meskipun kamu memohon sejuta kali, aku tidak akan memilihmu lagi. Karena hatimu sepenuhnya untuk Luran. Seumur hidup ini, aku akan mewujudkan keinginan kalian. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Pei Jing, kamu bilang apa? Bagus, tahu diri juga. Ayah, aku tidak suka Pei Jing, ingin menikah dengan penyelam Luran. Aku akan segera mencarinya. Yanran. Chen Yanran. Saat kamu tahu orang yang menyelamatkanmu dulu kamu akan menyadari betapa salahnya kamu selama ini. Pei Jing, selama bertahun-tahun, kebaikanmu pada Yanran, semua aku perhatikan. Kamu punya kemampuan. Penuh tanggung jawab, menyerahkan Yanran padamu. Aku sangat yakin. Itu Yanran. Dia yang bersalah padamu. Paman. Kalau Yanran sudah punya pilihan hati, aku mundur. Pemimpin Ark cerdas, Pei Jing, dengan keluarga Chen, sudah membatalkan perjodohan. Di kehidupan sebelumnya, aku mengabdikan hidupku untuk menciptakan Ark cerdas. Itu membawa grup Chen ke puncak industri. Di kehidupan ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Berhenti. Karena kamu bukan menantu keluarga Chen lagi. Serahkan saja proyek Ark Inteligensi milik Chen Group. Pei Jing. Sekarang aku menjadi menantu keluarga Chen. Proyek Chen Group kami tidak membutuhkan campur tangan orang luar. Baiklah. Pei Jing selalu menghargai Chen Group. Kenapa setuju secepat itu? Aku tidak setuju. Ayah. Bukankah ayah sudah yang menikahiku akan mengelola grup ini? Proyek Ark Smart. Kenapa tetap dipegang olehnya? Yanran, proyek Ark ini dibangun oleh Pei Jing, bernilai ratusan miliar. Kalau diserahkan asal, di masa depan proyek berjalan risikonya besar. Aku meminta dia menyerahkan proyek, bukan berarti harus keluar dari grup Chen. Lagi pula, Luran bisa melakukan lebih baik daripada dia. Paman, saya juga lulusan Universitas Ivilik, jurusan kecerdasan buatan.
Lebih hebat daripada lulusan biasa dalam negeri. Pastinya saya lebih unggul. Peijing, kamu pikir menyenangkan hati ayahku. Kamu pikir bisa menjaga semuanya di keluarga, di masyarakat ini. Yang dihormati adalah kekuatan kamu dan Luran. Seperti langit dan bumi, lebih baik serahkan proyek itu dengan Pak. Aku bisa menjamin punya makan di grup Chen. Akan menyerahkan proyek ARK. Dan lagi. Aku juga akan meninggalkan grup Chen. Ini semua data proyek ARK di dalam file ini. Pamanchen. Terima kasih mendanai saya. Tenang saja. Saya akan berkontribusi untuk grup Chen. Seumur hidup. Akan melindungi Yanran dengan baik. Baik. Peijing adalah bagian dari keluarga Chen saya. Maafkan aku. Tunggu sebentar. Kenapa? Apa kamu berubah pikiran? Selama bertahun-tahun ini, Paman Chen selalu memperlakukan aku sebelum pergi. Aku beritahu terlebih dahulu, proyek kapal ini masih ada beberapa celah. Celah-celah tersembunyi, butuh tenaga profesional untuk memeriksa dengan cermat. Jika celah-celah ini tidak ditangani dengan baik, jika pihak investor grup Lin tidak puas, dan mereka memutuskan menarik dana, proyek ini akan rugi 5 miliar. Saat itu grup Chen pasti bakal sangat terguncang. Tapi, dengan kekuatan Luran, masalah seperti ini seharusnya bukan apa-apa baginya. Dengan kekuatan Luran, masalah seperti ini seharusnya bukan apa-apa baginya. Tentu saja. Lulusan universitas ternama, jenius. Masa aku kalah sama kamu? Baiklah, Peijing. Kamu bisa pergi mulai sekarang, keluarga Chen. Tidak ada hubungan apapun. Tunggu sebentar. Peijing tidak menikah dengan Yanran, jadi dia bukan bagian dari keluarga Chen sesuai aturan. Dia harus meninggalkan keluarga Chen dan mengembalikan biaya pengasuhan selama 18 tahun. Selain itu, semua yang diberikan grup Chen padamu, serahkan kembali tanpa sisa. Yanran, apa aku benar? Kamu juga berpikir begitu? Omong kosong. Peijing sudah tinggal di keluarga Chen selama 18 tahun. Meski bukan menantu, dia tetap setengah keluarga Chen. Luran tidak salah. Penyelamat nyawaku tak pernah mengambil keuntungan dari keluarga Chen. Peijing di keluarga Chen makan tinggal gratis. Kenapa bisa begitu? Kalau dia sudah memutuskan, maka semuanya harus diputuskan dengan jelas. Paman. Karena keinginan Yanran, saya menghormati keputusannya. Baik. Mari kita hitung utang kita selama sampai benar-benar jelas. Pelayan. Hitung semua biaya yang keluarga Chen keluar hingga semuanya jelas. Nona. Peizong sudah melunasi semua uang itu saat usianya 18 tahun, ketika dia dewasa. Apa? Tidak mungkin. Setahu saya, keluarga Chen memberi 1 juta tiap tahun. 18 tahun berarti 18 juta. Kamu hanya orang biasa. Dari mana kamu punya kemampuan untuk membayar itu? Aku mengerti sekarang. Jangan bilang kamu memakai cara yang tidak baik. Yanran, kamu harus pastikan untuk menyelidikinya. Sejak usia 18, bergabung dengan grup Chen. Dengan modal 18 juta, aku memulai proyek masa depan digital untuk keluarga Chen. Menghasilkan laba bersih 2,2 miliar. Dalam 10 tahun ini, proyek jaringan listrik pintar, laba bersih 3,8 miliar. Proyek kendaraan tanpa pengemudi, laba bersih 4,2 miliar.
Selama bertahun-tahun, keuntungan bersih untuk keluarga Chen lebih dari 10 miliar. Keluarga Chen telah merawatku selama 8. Aku mengangkat keluarga Chen menjadi keluarga terpandang di Jiangcheng. Semua itu, apa sudah cukup untuk membalas jasa keluarga Chen padaku? Jangan memuji dirimu sendiri. Kamu siswa yang ditanggung keluarga Chen. Keluarga Chen terpandang berkat Paman dan Yan Ran. Diam kamu. Peijing. Kamu benar-benar tak tahu malu. Keluarga Chen naik ke kalangan elit. Apa hubungannya denganmu? Kontribusi yang kau berikan. Luran bisa memberikan 10 kali lipat. Aku beritahu kau, Luran 100 lebih baik darimu. Bahkan 1.000.000 kali lebih baik. Baiklah, kalau begitu. Semoga kalian mendapatkan apa yang semua yang terjadi sebelumnya. Anggap sebagai balasan saya untuk keluarga. Hari ini, saya pergi tanpa membawa apa-apa. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Chen. Hitungan ini, kita sudah impas. Peijing. Kamu. Peijing. Coba kamu pikir deh, mana ada orang keluar rumah tanpa apa-apa kayak kamu? Lihat aja jas custom yang kamu pakai ini. Harganya pasti belasan juta. Belum lagi jam tangan kamu. Minimal 1 miliar. Bahkan, mobil sport mewah ini. Harganya lebih dari 10 miliar. Kamu bilang, barang-barang ini, mana yang bukan milik keluarga Chen? Berhenti. Luran. Biar dia buka sendiri. Dia orang yang naik dari bawah masyarakat. Kotor. Jangan kotori tanganmu. Yan Ran. Kita berdua punya hubungan lebih dari 10 tahun. Apakah itu tidak berarti apa-apa? Dulu adalah Luran yang menyelamatkanku. Sejak dia menyelamatkanku, aku langsung jatuh cinta padanya. Peijing. Antara kau dan aku, tidak ada cinta. Peijing. Kamu masih menunggu apa lagi? Mulai sekarang, aku adalah diriku sendiri. Aku, Peijing. Dengan keluarga Chen kalian, denganmu, Chen Yanran. Tidak ada hubungan lagi. Peijing, kamu pergi tanpa apa-apa, mau berpura-pura? Setelah keluar dari keluarga Chen, kamu bahkan tidak pantas menatap ke atas ke arah Yan Ran. Pergi dan ingat baik-baik, keluar dari keluarga Chen, orang sepertimu yang dari kalangan bawah hanya pantas menghabiskan seumur hidupmu berjuang di lumpur. Pergi ke Villa Keluarga Chen, jemput Tuan Peijing. Baik, Nona. Yan Ran, ayo pergi. Mari kita keluar dan lihat. Aku, ya, sudah menyiapkan hadiah besar untuk Peijing. Hei, sudah Presiden Pai. Rasanya diusir dari keluarga Chen, Presiden Pei? Kabarnya tidak boleh bawa celana dalam. Benar nggak? Presiden Pei, ngomong dong. Kita semua pengen tahu rasanya jadi anjing liar itu gimana, Presiden Pei, ngomong ya. Seru banget. Nggak sia-sia. Aku arangnya puluhan media buat dia. Wartawan kamu yang atur?
Tentu saja. Sekarang, seluruh kota sudah tahu seperti apa sosok Pei Jing. Nanti tidak ada lagi yang bisa mengkritikmu. Bayangannya, kenapa mirip sekali? Yanran, kamu baik-baik saja? Luran, kenapa aku belum pernah lihat kamu? Saya nggak bisa naik sepeda. Yanran, kamu nggak apa-apa kan? Orang yang menyelamatkan aku waktu itu benar-benar Pei Jing. Aku mencintai orang yang salah. Bos Pei, tolong bicara dong. Keterlaluan banget. Dalam 1 menit harus sampai, Pep. Kami semua ingin tahu, Bos Pei. Pak Pei, tolong berikan komentar, Pak Pei. Tuan Pei Jing adalah tamu kehormatan grup Lin. Apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharus, kalian pasti sudah paham. Lin Qingyao. Nona besar terkenal dari lingkaran elit Beijing. Keluarga Lin, keluarga terpandang dengan fondasi kuat. Dalam kehidupan lampau, aku butuh 10 tahun untuk menjalin hubungan dangkal dengan mereka. Tapi sekarang, mereka malah datang mengerka secara langsung. Tuan Pei Jing, saya Lin Qingyao dari grup Lin. Kakek ingin bertemu Anda, Pohken. Merupakan kehormatan besar. Yanran. Lihatlah. Bukankah itu mobil milik keluarga Lin? Kenapa mobil keluarga Lin ada di sini? Apakah Pei Jing dibawa pergi oleh keluarga Lin? Aku harus menemukan, tanya jelas tentang kejadian waktu itu. Sepertinya Yanran masih punya perasaan pada Pei Jing. Mulai curiga pada kejadian waktu itu. Tidak boleh, aku harus melakukan sesuatu. Biar di hati Yanran hanya ada aku, dan percaya padaku. Luran. Yanran, sejak aku menyelamatkanmu, aku nggak berani naik sepeda lagi. Kamu tanya aku soal itu sebelumnya. Apa kamu sebenarnya nggak suka sama aku? Yani, Nggak apa-apa kok. Pasti cuma aku yang kepikiran dulu waktu mendaki pakai sepeda. Setelah aku jatuh, Luran nolong aku dan bawa ke rumah sakit. Kenapa aku curiga sama Luran? Waktu Luran menyelamatkanku, bahkan sampai kena sakit kepala dan trauma dengan sepeda. Aku tak mungkin meremehkanmu. Tidak bisa naik sepeda? Tidak masalah, aku akan siapkan sopir dan mobil mewah. Nanti setiap pergi kemana-mana akan diantar jemput. Oh iya. 3 hari lagi, Lin akan tanda tangan proyek ARK. Lubang keamanan yang dikatakan Pei Jing itu. Kamu yakin? Yanran, aku memeriksanya. Tidak ada celah. Ini adalah rencana jahat Pei Jing. Dia ingin kita merasa bahwa Chen tidak bisa tanpanya. Dia sengaja membohongiku. Dia ingin kita panik. Dia ingin kita datang memohon. Pei Jing, benarkah kamu pikir grup Chen tanpa kamu tidak bisa menandatangani kontrak dengan Lin Group? Setelah menyingkirkan Pei Jing si penghasut, proses penandatanganan kita akan lancar. 3 hari lagi. Saat upacara berjalan lancar dan kontrak ditandatangani, akan membuat Pei Jing sadar, bukan grup Chen yang tak tergantung padanya. Setelah memecat Pei Jing, grup Chen akan menjadi lebih gemilang. Pei Jing si pria licik itu, rencana liciknya akan gagal total. Pernah melihatmu di konferensi kecerdasan buatan. Aku bilang ke Qingyao, kalau bisa menarik anak muda ini ke perusahaan kita, nilai pasar grup Lin akan jadi 5 kali lipat dari sekarang. Hari ini, akhirnya kamu datang juga. Tuan Lin, Anda terlalu memuji. Anak muda,
Saya, Lin Zentian, orang blak-blakan, jadi tidak bertele-tele. Saya sangat menghargai Anda. Saya ingin merekrut Anda jadi penasihat utama grup Lin. Dia, Grup Shen. Tidak memgarder orang, tidak memberi peluang. Saya, grup Lin, memberi Anda platform yang lebih besar. Waktunya memulai hidup baru. Hidup untuk diri sendiri kali ini. Pei Jing, saya tidak mengecewakan kepercayaan Anda. Baik, demi kelancaran pekerjaan. Minta King Yao jadi asistenmu. Tolong bimbing dia ke depannya. 3 hari lagi, rapat investasi proyek Bahtera Grup Chen akan kamu wakili. Aku percaya pada bakatmu. Tenangkan pikiranmu dan lakukan yang terbaik. Soal pihak keluarga, kamu tak perlu khawatir. Keluarga Lin adalah pendukungmu. Chen Yanran. Kupikir seumur hidup ini aku tak akan bertemu denganmu lagi. Mengenai proyek Arca kali ini, anggap saja ini balasan terakhirku atas kebaikan keluarga Chen yang membesarkanku. Luran. Grup Lin menaruh perhatian pada kerjasama kali ini. Mereka mengutus penasihat utama baru untuk menghadiri pertemuan ini. Tampil baik. Tenang, Yanran. Aku akan membuat grup kita bangga. Yanran, menurutmu, apakah Pei Jing anak itu masih menunggu kita untuk mencarinya? Dia pantas juga. Pikir dia penasihat umum grup Lin. Seperti yang kamu katakan, jauh dari Pei Jing, segalanya akan jadi lebih lancar. Mobil Presdir PI sudah tiba. Presdir PI, halo. Saya Chen Yanran dari grup Chen. Hello, Prester Chen. Pei Jing dari grup Lin. Pei Jing. Rapat penandatanganan grup Chen dan Lin. Kamu datang untuk apa? Perwakilan grup Lin. Datang ke grup Chen meninjau proyek Ark Cerdas. Grup Lin adalah perusahaan klasik berusia ratusan tahun, mengelola aset bernilai triliunan. Mereka mengirimmu perwakilan? Aku mengerti. Kamu itu, tahu penasihat grup Lin datang hari ini. Lihat, kamu datang sendiri membuat kekacauan, membawa orang berakting, kan? Aku tak menyangka kamu seperti ini. Demi tetap tinggal di keluarga Chen, kamu bahkan menipuku. Mengatakan ada celah di proyek Ark. Untung Luran cerdas, dia menemukan tipu. Celah di Ark Intelligence belum kalian perbaiki. Proyek Ark nggak ada celah. Kamu hebat aktingnya. Baiklah, kalau kalian nggak percaya, aku juga nggak bisa apa-apa. Pei Jing, coba kamu bilang, kau cowok numpang hidup kayak kamu suka banget pura-pura, ya? Peringatan terakhir kemarin kurang keras, ya? Buka bajunya, buang dia ke samping. Kalau kalian usir dia, aku juga pergi. Kerja sama grup Lin dan grup Chen selesai sampai di sini. Apa? Pak Lin. Maaf saya datang terlambat. Begini cara kalian memperlakukan orang dari grup Lin? Pak Lin, dia itu sudah kami usir dari perusahaan. Dia benar-benar orang yang buruk perangai. Pria pemalas tidak layak bekerja di grup Lin. Kamu siapa? Kalau dia tidak layak, apakah kamu layak? Maaf Pak Lin. Proyek Arca telah kami persiapkan selama 3 tahun. Kami membuat persiapan matang. Jangan sampai terganggu orang kecil membawa pengaruh. Aku janji kami akan memberi kejutan. Silakan menuju ruang rapat. Pei Jing, kalau bukan dirimu mengerjakan proyek Ark ini. Grup Chen, aku bahkan tidak akan melirik. Yanran, Pei Jing memang pandai memanfaatkan kesempatan. Baru saja keluar dari keluarga Chen, langsung mendekati keluarga elit di Beijing, putri keluarga Lin. Pei Jing. Kamu selain bergantung pada, bisakah kamu melakukan hal lain? Cobalah belajar dari Luran, lebih fokus pada penelitian cerdas. Pak Chen, kita tidak akrab. Kau. Yanran, coba pikirkan. Sebentar lagi, saat Direktur Lin melihat betapa hebatnya proyek Ark kita. Aku yakin dia pasti akan mengajukan kerjasama. Saat itu, aku akan memintanya memecat Pei Jing. Aku percaya, Direktur Lin tidak akan menolak.
Halo semuanya. Aku adalah penanggung jawab proyek ARK. Saya adalah Luran. Saya dengar proyek Arka selalu dipimpin oleh Bapak Beijing. Kenapa sekarang diganti? Awalnya Beijing mengerjakan proyek ini. Kemampuannya terbatas, tidak bisa melanjut, digantikan oleh dokter yang lebih mumpuni, Luran. Karena itu proyek robot pintar Arka akhirnya berhasil dikembangkan. Proyek ini dari awal sampai akhir. Semua ini kuselesaikan sendiri. Sedangkan Beijing, dia nggak bisa apa-apa, tapi kelebihannya cuma numpang hidup sama orang lain. Pak Lin, tolong jangan sampai dibohongi sama dia. Pak Lin, tenang, Luran. Pasti akan buat Anda puas. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja. Pak Lin, bagaimana proyek Bahtera kita? Tesnya akan langsung mulai sekarang. Beijing. Sudah lihat kan? Berpisah denganmu, semua berjalan lancar. Mulai hari ini, Aku akan duduk teguh sebagai pengelola utama grup Chen. Kamu, Beijing, selalu jadi orang yang tidak berguna dan memalukan. 2. Robot pintar ada masalah. Tangannya kamu kan gak ada masalah. Kenapa diam saja? Perbaiki, cepat. Saya, Action. Anda membawa kami kemari hanya untuk melihat ini? Pak Lin. Luran. kepalaku sakit sekali. Penyakit lama yang menyebalkan ini. Kenapa kambuh saat seperti ini? Pak Chen, maafkan saya. Sepertinya kali ini, saya akan mengecewakan Anda. Dan juga harapan Pak Lin terhadap saya. Action. Kalau begitu, Kita hanya bisa menghentikan investasi. Action. Segera panggil Pak Pei. untuk memimpin rapat, jika kerjasama gagal, Grup 10 akan rugi 5 miliar. Terlempar dari lingkaran elit Jiangsu. Bagaimana kalau kali ini, kita beri Beijing kesempatan? Biarkan dia memperbaiki sistem Bahtera. Beijing, bantu Luran. Menyelesaikan. Uji coba robot pintar akan memberimu satu kesempatan untuk kembali ke grup Chen. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Tuan Chen, saya sudah resign dan tidak menerima tawaran kembali. Beijing, saya sudah cukup menghormati kamu. Luran sudah memberi jalan keluar. Kenapa kamu belum tahu diri? Turun sebelum terlambat. Kamu tidak menghargai kesempatan ini. Kalau kamu mau kembali, tidak akan ada kesempatan lain. Aku tidak butuh. Lagi pula bos besar kita, Pak Lu, aku tidak berguna, tidak bisa? Karena proyek ARK ini dikelola sepenuhnya olehnya. Jadi, sedikit celah kecil. Baginya, harusnya bukan masalah, kan? Cepat perbaiki. Jangan sampai kontrak. Kamu penanggung jawab utama? Bukannya kamu sangat menguasai proyek ini? Kenapa lubang kecil seperti ini saja tidak bisa diperbaiki? Kamu sebagai penanggung jawab utama. Palsu. Aku, Luran. Beijing, kamu sebagai laki-laki dewasa, kenapa nggak punya semangat bantu orang? Dia kan lagi sakit. Kenapa nggak kamu bantu? Aku memang nggak mau bantu. Kamu mau apa? Kamu. Yan Ran. Beijing sekarang. Babi mati, tak takut air mendidih. Yang terpenting sekarang adalah menenangkan Direktur Lin. Direktur Lin, lubang kecil seperti ini bisa saya perbaiki. Hanya saja, kalau saya tidak bisa memperbaiki, itu karena Beijing. Dia cemburu padaku. Dia menanam virus di dalam Arka. Begitu aku menutup celah di Arka, seluruh sistem akan hancur secara otomatis. Beijing. Sekarang kamu punya satu pilihan. Dipenjara. Atau memperbaiki Arka. Hingga sepenuhnya pulih. Kalau begitu, Anda harus menghubungi polisi. Philpe. Aku sudah terlalu banyak. Anda tahu hari ini penting bagi saya dan grup Chen.
Anda berada di proyek ARK Virus yang dan mode penghancuran. Apakah Anda hanya merasa puas ketika melihat saya dan grup Chen hancur? Apakah kamu anjing gila? Saya mengembangkan proyek ini, dan Anda menyerahkannya kepada Luran. Saya memberitahu sebelumnya ada celah, tapi kalian yang tidak memeriksa, hingga menyebabkan sistem rusak. Saya sudah melakukan yang terbaik. Kamu itu siapa? Dia itu siapa? Kenapa saya terima jalan keluar dia tawarkan? Kenapa harus menerimamu? Karena pemimpin grup Chen dan dia tunangan saya. Presiden grup Chen. Saya perintahkan kamu, segera perbaiki ARK, minta maaf padanya. Kalau tidak, aku akan kirim kamu ke penjara. Chen Yanran. Karena kamu yang mulai tidak berperasaan. Jangan salahkan aku kalau bersikap keras. Qing Yao. Grup Lin. Cabut investasi. Beijing, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil nama kecil Presiden Lin? Dan siapa yang memberimu keberanian untuk memerintah Presiden Lin? Beijing, kamu merasa hebat. Kenapa Lin mendengarkanmu? Kamu pikir mengurus proyek membuatmu luar biasa? Jika tanpa sumber daya grup Chen, kamu bukan siapa-siapa. Betul-betul nggak tahu diri ya? Kamu pikir Lin investasi karena menghargai kamu? Lin sudah memutuskan investasi sejak dahulu. Saat itu, kamu bahkan nggak tahu sedang jadi buruh di mana. Tentu saja. Kalau bukan karena aku, grup keluarga Chen, mereka bahkan tidak akan melirik sedikit pun. Pak Lin tertarik pada proyek grup keluarga Chen. Tertarik pada potensi grup keluarga Chen. Meskipun saya tidak tahu kenapa Pak Lin menghargai kamu. Tapi saya sangat tahu ukuran. Saya sangat paham sekali. Jangan menganggap dirimu hebat. Kalau kamu benar-benar sehebat itu, kenapa nggak habisi grup keluarga Chen? Hanya badut kecil. Tunggu sampai Bu Lin menyadarinya, dia pasti langsung memecatmu. Baiklah. Kalau kalian berkata begitu, beritahu grup Lin, hentikan semua proyek kerjasama dengan grup Chen. Yanyan, lihat dia, masih pura-pura. Padahal Bu Lin di sebelah kita. Menurutmu, dia malu? Bu Lin itu salah satu perempuan terkuat di negeri ini, sedikit sekali yang bisa membangun perusahaan sebesar ini seperti dia. Kenapa dia harus dengarkan? Dia pikir dia siapa? Baiklah, Penasihat utama Pei. Itu tidak mungkin. baiklah, penasihat utama Pei. Itu tidak mungkin. Presiden Lin, Anda tidak bisa hanya dengarkan pendapat si imut. Grup Chen kami sudah berusaha keras untuk proyek ini. Anda tidak bisa mendengarkan pendapat Beijing saja. Qing Yao, ayo kita pergi. Beijing, apa yang terjadi? Jelaskan. Apa hubunganmu dengan Direktur Lin? Kenapa dengan satu kata darimu bisa langsung membatalkan kerjasama dengan Bukankah ini sesuai dengan keinginan kalian? Kerja sama grup Lin dan grup Chen. Semuanya berakhir di sini. Tapi, kamu bisa tenang. Luran MU akan mencarikan mitra kerjasama yang baru untukmu. Pak Lin, robot cerdas ARK milik grup Chen. Setelah celahnya diperbaiki, nilainya lebih dari miliaran. Pikirkan, apakah Anda benar-benar melepaskan kerjasama bernilai miliaran antara grup Lin dan grup Chen? Beijing, Pak Lin menghormati Anda dengan memanggil konsultan utama. Anda merasa bisa memerintah? Anda benar-benar berpikir Tuan Lin akan melepaskan keuntungan miliaran? Chen Yanran, kamu benar-benar bodoh. Keliru menyebut batu biasa sebagai mutiara. Jenggengkin miliaran. Bahkan jika 10 atau 100 kali lipat, Lin Qingyao hanya memilih Beijing. Aku umumkan, grup Lin secara resmi membatalkan investasi 5 miliar ke grup Chen serta semua kerjasama. Kenapa? Kenapa? Karena Beijing itu layak. Yanran. Beijing itu, si jahat kecil, licik dan pendendam. Makanya dia sengaja memprovokasi. Entah apa yang dia gunakan untuk memengaruhi Pak Lin. Sampai-sampai Pak Lin begitu patuh padanya. Beijing, kamu mendendam padaku. Kamu ingin menghancurkan aku dan grup Chen, ya? Aku tak menyangka kamu seburuk ini. Aku tak mengharap kamu seperti Luran yang membantuku menyelesaikan masalah. Tapi kita pernah saling kenal. Tidak perlu membuat ini sekejam ini.
Dendam pada aku sungguh tak punya waktu untuk itu. Daripada kamu memfitnah aku di sini, lebih baik pikirkan baik-baik. Bagaimana cara memperbaiki celah di ARK itu? Dengan kemampuan Tuan Lu. Mungkin ada beberapa perusahaan kecil yang mau bekerja sama dengan kalian. King Yao, ayo kita pergi. Pei Jing. Hari ini kalau nggak balikin 5 miliar itu, seumur hidup jangan harap bisa masuk grup Chen. Jangan harap bisa ketemu aku lagi. Aku sudah tahu. Kamu mencintaiku lama, bagaimana mungkin mudah melepas? Kalau masih ingin melihatku, segeralah buat Tuan Lin terus berinvestasi di grup Chen. Aku beri kesempatan bertemu 2 kali sebulan. Mulai sekarang, aku menganggapmu sebagai kakak. Tapi jangan berpikir yang macam, di hatiku hanya Luran. Aku dan kamu tidak akan pernah mungkin. Chen Yanran, ini terakhir kalinya aku bilang padamu. Kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa. Investasimu, grup Chen MU, termasuk semua yang kamu miliki, tidak ada hubungannya denganku. Qing Yao, Kubangi Media Tahu Industry. Aku tidak lagi berhubungan dengan grup Chen. Pei Jing, apa maksudmu? Aku beri wajah, tapi kamu jadi kurang ajar. Aku kasih tahu. Trik tarik ulur tidak mempan. Kalau hari ini kamu pergi, seumur hidupmu, jangan harap melihatku lagi. Perjila. Tuan PI, tolong bawa kami pergi bersama. PAK Pai, kami adalah orang yang Anda latih dengan baik. Kalau Anda pergi, bawa kami juga. Apa mau memberontak? Siapa yang memberi kalian gaji? Siapa yang memberi kalian platform untuk belajar dan naik pangkat? Apakah itu Pei Jing? Sekelompok orang yang tidak setia. Percaya nggak kalau bonus bulan ini bisa dipotong habis? PAK Chen, saya menganggap Anda sebagai pemimpin yang bijak, tapi tidak menyangka kamu akan mengusir Pak PI demi seorang pemuda manja. Kamu. Pak Pei ingin meninggalkan Chen Group. Itu sama saja membawa harapan Chen Group pergi. Pak Pei, kami adalah yang kamu bimbing sejak awal. Bawa kami bersama seluruh tim riset. Pei Jing. Kamu mengacaukan proyek perusahaan, mau menghancurkan Chen Group juga? Tim riset Chen Group. Jangan lupa kalian. Perusahaan bisa memulai perjanjian non-kompetisi. Pak Shen, kami adalah orang-orang yang dibimbing langsung. Kalau bukan, demi wajah Pak Pei. Gaji kecil yang kamu beri, tanpa jaminan sosial. Kami sudah lama pergi. Selama ini, Pak PI membayar jaminan sosial dengan uang sendiri. Bos PI yang begitu baik, kamu mau mengusirnya dengan tanganmu. Lalu beralih mendukung bos Lu, sepertinya dengan adanya doktor data besar ini. Kamu tidak butuh kami lagi. Siapa yang mau tetap tinggal? Bonus lipat 2, jabatan naik 3 tingkat, manfaat keluarga Chen. Tapi si muka manis Pei Jing tidak bisa memberi kepada kalian. Bos Chen, uang Anda itu simpan saja untuk merawat si muka manis Anda. Kami akan pergi duluan. Tuan PI, tunggu kami. Kembali ke sini. Chen Yanran. Kamu benar-benar bodoh sekali. Menganggap sampah sebagai harta, tapi malah menyingkirkan Pei Jing yang dipercaya karyawan. Tapi aku berterima kasih atas kebutaanmu. Kamu membuatku menemukan permata seperti Pei Jing. Pei Jing. Dia bahkan terang-terangan merekrut setengah karyawan perusahaan. Luran. Kita harus bagaimana? Tidak apa-apa, Yanran. Cuma bawa pergi beberapa orang saja. Tim riset Pei Jing. Di pasaran itu. Level dasar. Saya bantu cari ahli riset teknologi dari Universitas Ivy League. Bahkan Tian Qi sang dewa, saat itu Pei Jing bisa dikalahkan dengan mudah. Tian Qi? Dia pensiun 7 tahun yang lalu. Bisa menghubunginya? Dia itu legenda di dunia teknologi pintar. Aku sudah tahu. Memilihmu waktu itu tepat, kamu lebih diandalkan daripada Pei Jing. Baik hati, kompeten. Nona Lin, sama seperti aku, adalah orang kelas atas. Dia cuma iseng. Ingin main-main dengan Pei Jing, orang bawah tanpa kelebihan apapun. Aku akan menunggu sampai Lin Qingyao bosan dengannya. Bahkan kalau dia berlutut memohon padaku, aku tidak akan memaafkannya. Pak Lu. Cepat ke pintu depan dan lihat. Ada banyak mobil mewah di depan perusahaan. Grup Wang dan Grup Li semuanya datang. Yanran, kamu lihat kan? Meskipun Grup Lin menarik investasinya. Orang masih mau investasi ke kita. Kali ini, Pei Jing mungkin akan kecewa.
Aku tahu, setelah meninggalkan Beijing, keluarga Chen lebih baik. Ayo pergi. Pak Pei, kenapa ingin mengundurkan diri? Kenapa tidak beritahu sebelumnya agar saya bisa menjemput? Pak Pei, jangan dengar dia. Saya ke intinya, datang ke tempat saya, gaji tahunan 80 juta. Saham bisa dibicarakan, berapapun Anda mau. 80 juta? Apa Anda pikir saya pengemis? Pak Pei, saya tawarkan 1 miliar. Hari ini juga saya minta bagian keuangan transfer uang muka ke rekening Anda. Mana mungkin? Beijing pengalaman biasa. Mengapa mereka bayar mahal untuk dia? Yanran, kamu belum sadar? Beijing pasti sudah membuat kesepakatan diam-diam. Mau menjual. Sumber daya grup Chen. Harapan kedua direktur mungkin pupus. Tuan Beijing, penasehat utama Grup Lin. Grup Lin, keluarga terkaya di ibu kota. Ini bukan urusan kita lagi. Pak Pei, kita sudah lama kenal, kalau ada kerja sama menguntungkan, jangan lupa ajak saya ya. Iya, Pak Pei. Setelah Anda bergabung dengan grup Lin, kami akan bantu menjaga mantan perusahaan Anda dengan baik. Grup Shen. Yanran, si Beijing ini memang penuh strategi yang dalam. Dia pasti sedang memakai nama grup Chen untuk merusak kerja sama kita. Kamu jangan sampai biarkan dia berhasil. Beijing. Beijing. Pak Wang, Pak Li, untuk kontrak, bicara dengan saya. Beijing dipecat dari grup Chen. Jangan dengarkan dia. Dia menyebarkan fitnah tentang grup Chen. APA? Bukan putus damai, tapi kamu memecat dia? Media sudah menjelaskan dengan jelas. Beijing sekarang tidak ada hubungan dengan perusahaan Chen. Dan saya, Luran, resmi terlibat. Menggantikan semua posisinya. Kalau ada yang kalian butuhkan, langsung sampaikan saja ke saya. Benar, Luran Dr. Big Data Ivy League lebih unggul dari Beijing. Kamu bilang kamu doktor Big Data dari Ivy League, saya seringkali untuk urusan perusahaan. Pergi ke Ivy League untuk merekrut talenta-talenta berbakat. Tapi kenapa saya tidak pernah melihatmu? Ini kartu nama saya. Nama saya Luran. Mungkin ya, saya terlalu rendah hati selama ini, beda sama Beijing itu yang suka pamer. Saya fokus mendedikasikan diri untuk penelitian ilmiah. Jadi, jika Anda belum mendengar tentang saya, wajar. Tapi tenang saja, kemampuan saya pasti tidak kalah dibandingkan dengan Beijing. Betul, Pak Li. Saya kenal Luran bertahun-tahun dan paham sifatnya. Beijing sering gunakan sumber daya grup Chen untuk berdagang ilegal. Makanya dia dipecat. Jadi hati-hati, jangan kerjasama dengan orang tanpa niat baik seperti itu. Rugi uang. Melanggar hukum, itu yang parah. Chen Yanran, otakmu rusak? Kamu langsung percaya apa kata Luran tentang saya? Kerja sama dengan orang lain, mana buktinya? Saya buktinya. Saya lihat sendiri. Saya Luran, Dr. Big Data dari Ivy League. Atas nama jaminan. Si Beijing itu cuma penipu kecil. Apa itu dokter data besar? Pergi sana. Kamu. Grup Chen. Saya, Pak Wang. Hanya mengakui Tuan Pai. Tuan Pei. Semua ini benar. Anda telah ditipu oleh anak ini, diusir dari grup Chen. Hari ini, aku dan grup Chen tidak ada hubungan lagi. Yanran, lihatlah, dia sedang membicarakan buruk tentang kita. Pak Wang, Pak Li, Beijing moralnya buruk, kemampuannya bias, dikeluarkan dari perusahaan karena tidak kompeten, bukan masalah perusahaan. APA? Tuan Pai itu diusir keluar. Beijing. Lihat, kan? Kami membongkar wajah aslimu. Tuan Li dan Tuan Wang tidak akan melepaskanmu. Masalah besar. Barusan aku investasikan 1 miliar ke grup Chen. Tuan Wang, tolong beri satu kesempatan lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Chen. PAK lu. Uang Anda. Kami tidak mau ambil untung lagi. Bisakah mendapatkan kembali investasi? Ini. Ada Pak Pei seperti ini. Seorang jenius setara dewa teknologi Tianqi. Kenapa grup Chen masih mencari doktor? Grup Li kami juga menarik kembali investasi. Pak Li. Pak Wang. Beijing. Kamu lagi yang bikin masalah. Chen Yanran. Andai kamu lebih peduli padaku, kamu nggak berpikir begitu tentang yang kamu lihat cuma permukaan yang kamu mau lihat. Kamu sama sekali nggak ngerti siapa aku sebenarnya. Ayo pergi.
Beijing. Pak Shen, tidak baik. Semua dengar Pak Pei resign, mereka mau tarik investasi. Apa? Lalu sekarang bagaimana? Kalau mereka semua tarik investasi, grup Chen harus mengumumkan kebangkrutan. Jangan-jangan Beijing, dia benar-benar jenius. Tidak mungkin. Dia cuma ke luar negeri ambil gelar master biasa. Luran, gimana sekarang? Grup Chen, nggak boleh bangkrut. Di kehidupan sebelum Beijing ikut lomba teknologi pintar Ivy League Global dan menciptakan teknologi AI cerdas Jingga untuk industri militer dan nilai pasar grup Chen langsung melampaui grup Lin. Punya gagasan AI pintar. AI pintar jeruk digunakan di industri militer, pertanian, dan lainnya. Sekarang tim pengembang sudah dibawa pergi oleh Beijing. Kamu harus bantu saya wujudkan proyek ini. Tenang saja, Yan, selama saya ada. Saya tidak akan membiarkan grup Chen bangkrut. Tim penelitian, kan? Aku akan segera menelepon teman-temanku di negara M. Meminta mereka kembali ke negara untuk Mereka, dibandingkan dengan tim Beijing, bagaimana? Mereka. Semuanya lulusan Ivy League. Mereka adalah pekerja teknologi dari luar negeri. Lebih hebat dari pekerja teknologi lokal, 10 kali lebih baik. Mana bisa dibandingkan dengan tim amatiran Beijing itu? Cuma, biaya mereka untuk tampil itu tidak murah. Yaitu 10 miliar. Pak Shen, Itu jauh di atas puluhan kali lipat. Biasanya 10 miliar, tapi saya teman mereka. 8 miliar diatur. Puluhan kali lipat harga, puluhan kali lipat hasil. Yanran, kamu masih tidak percaya padaku? Luran. Aku. Yanran, saat menguasai ini, masuk ke industri militer, pertanian, teknologi dengan AI jeruk, serta menang kompetisi teknologi global. Pada saat itu, semua perusahaan di dunia akan mengejar-ngejar kita, memohon untuk bekerja sama dengan kita. Grup Lin yang kecil itu, di mataku tidak ada apa-apanya. Pak Chen, jika dana diinvestasikan semua, bagaimana dengan yang tak terduga? Grup Chen benar-benar sudah hancur. Yanran, waktu kamu mengalami kecelakaan dulu, aku berusaha menyelamatkan kamu, membawa kamu ke rumah sakit. Aku juga lulusan terbaik Ivy League, aku sepenuh hati. Hanya ingin membuatmu bahagia. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mau percaya sama aku? Ivy League. Lalu kamu kenal? Itu bos teknologi AI misterius, Apokalipse? Kalau ada Apokalipse, kita pasti menang 100%. Jangan-jangan kamu itu. Yanran, kamu tahu, aku selalu suka bertindak low profile. Kamu bisa percaya padaku. Transfer dana ke grup Chen. Gabungkan dana perusahaan untuk AI orangnya cerdas. Kasih tahu media buat rilis pengumuman. Jangan biarkan orang mencuri ide. Beijing. Seumur hidup, aku akan membuatmu tanpa dirimu. Grup Chen bisa mengembangkan AI jeruk yang lebih canggih. Akan menjadi juara teknologi global. Meninggalkan grup Chen tidak ada artinya. Rekan-rekan, kali ini, kalian harus bantu aku ya. Belakangan ini, Grup Chen habiskan dana miliaran. Mengundang tim riset Ivy League dipimpin tamu misterius. ahli AI, Tianqi, Memimpin tim mengembangkan AI serbaguna. Jeruk AI. Luran. Ini tim penelitianmu? Lihat gaya mereka. Bukankah tidak meyakinkan? Apa kamu tertipu? Yanran, bukankah aku bilang, mereka teman sekolah dan sahabatku. Aku juga tunjukkan ke kamu sebelumnya. Sertifikat penghargaan mereka, semuanya jenius. Punya sedikit kepribadian unik itu wajar kan? Luran. Proyek kali ini, bagi grup Chen, sangatlah berharga. Kalau sampai gagal, grup Chen benar-benar akan bangkrut. Jadi, proyek AI jeruk harus benar-benar sempurna. Meski teman-teman kemampuannya setengah matang. Tapi aku punya kartu as di tanganku. Bisa menjamin proyek kali ini pasti berhasil. Ayo. Semua barang milik Beijing di kantor ini. Buang semuanya. Keluar dari sini. Mulai hari ini, Aku. Dia insinyur utama grup Chen.
Cepat. Aku masih bingung bagaimana merealisasikan proyek Yanran. PI Jing. Aku benar-benar harus berterima kasih atas data penelitianmu. Tenang saja, Yan. Aku pasti akan memimpin tim untuk membawa keuntungan 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat untuk grup Chen. Hang, Beijing, aku akan membuatmu melihat. Memilih luran pilihan yang tepat. Dan kamu ditakdirkan hanya bisa mengagumiku seumur hidup. Yanyan, bisakah kamu menaikkan gaji para peneliti? Belakangan ini penelitian mereka Sudah banyak mengalami kalau kamu tidak percaya mereka, percayalah padaku. Perusahaan sudah menanggung mereka, baru membuat sedikit kemajuan, ingin negosiasi dengan perusahaan. Beijing, kalau kamu sok baik seperti ini, mending jangan lagi masuk perusahaan. Sial, aku menikah denganmu. Nggak ada bantuan, cuma bikin perkara. Sebelumnya, kuharap Chen Yanran lebih bermanfaat untuk tim riset, tapi dia hanya memberi gaji bulanan. Dia tidak mau bayar asuransi 5 manfaat dan jaminan pensiun, tapi sekarang untuk luran si penipu, dia rela keluarkan miliaran. Dia malah takut aku menciptakan AI Jeruk dan langsung mengklaim rencana hidupku sebelumnya sebagai miliknya. Siapa sangka, luran ini ternyata adalah jenius AI misterius legendaris, Tianqi. Grup perusahaan Lin ikut serta dalam kejuaraan dunia AI. PI Jing, berapa peluang kemenangan kita? Chen Yanran, kau pasti tidak menyangka, itu hanya selembar naskah coretan dengan data di atasnya. Yang penuh celah besar dan kesalahan fatal, tapi pengalaman yang kukumpulkan di kehidupan sebelumnya. Kali ini, aku akan menciptakan AI Jeruk yang akan mengubah dunia. 100%. Tiga bulan setelah Tianqi muncul, berlangsung kompetisi AI dunia. Akhirnya ada harapan untuk Daxia. Jadi, kamu adalah Tianqi. Sepertinya aku sudah tua dan lupa. Di Daxia, hanya kamu yang pantas disebut Tianqi. Chen Yanran keterlaluan. Dia mencuri proyekmu dan membuat luran menyamar sebagai dirimu. Kita harus segera meluruskan ini. Kamu pencipta Orange AI yang dikagumi semua orang, Tianqi. Apa yang tersisa di grup Chen dari Orange AI hanyalah sebuah rancangan kasar. Kalau pengembangan mengikuti desain, masalah besar akan muncul. Kali ini ada rencana. Akan membuat teknologi cerdas terbaik. Orange AI yang hanya dimiliki oleh Daxia. Beijing. Aku percaya pada bakatmu. Tunjukkan kemampuanmu. 3 bulan lagi kompetisi teknologi. Aku yakin kamu pasti akan menang. 7 tahun lalu, demi grup Chen dan mimpi Chen Yanran, aku menolak undangan dari Ivy League. Meninggalkan karierku sendiri, nama kode Tianqi. Sejak itu meninggalkan dunia teknologi cerdas. Sekarang, aku ingin hidup untuk diri sendiri lagi, juga untuk teknologi cerdas Daxia. Agar Tak Tertindas Barat Chen Yanran. Lu Ran. Kita ketemu di lapangan. Terhubung, data cocok, berhasil. Kita berhasil. Di kehidupan sebelumnya, Demi Chen Yanran, tinggalkan karierku. dan mimpiku, di kehidupan ini, aku berhasil kembangkan AI oranye. Bahkan lebih baik daripada Kecepatan AI Jeruk 10 kali lebih cepat dari perkiraan. kekuatan komputasinya melampaui model terbaik luar negeri 100 kali lipat. Kita tercatat dalam sejarah kecerdasan buatan. Luar biasa. Sungguh hebat. Qing Yao. Kita berhasil. Beijing. Aku tahu kamu bisa. Grup keluarga, bisa dibilang, ini juga karena keberuntungan dari kamu. Bos Lin. Kita berhasil mengembangkan AI Jeruk unggul dalam waktu singkat. Haruskah kita mendapat penghargaan? 3 bulan. Selama 90 hari, semua tidak tidur cukup. Malam ini, restoran kerajaan Senyorai, tidak pulang sebelum mabuk.
Kalah lagi. Luran. Laporan data kamu. Sungguh mengejutkan. Kapan kamu belajar ini? Aku ingat dulu di luar negeri. Keahlianmu terbaik adalah nongkrong di bar. Bukan penelitian ilmiah. Jangan bilang ya. Bocah Beijing itu. Teknologi penelitiannya nggak ada duanya. Cuma, niru format dia. Salin plek-plekan. Terus aku sedikit ubah-ubah. Dengerin aku nih. Kalau benda ini benar berhasil. Juara lomba teknologi pintar udah pasti di tangan. Luran. Kamu bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa. Kamu dengar apa? Aku dengar. Penelitian kalian berhasil. Iya, Berhasil. penelitian itu berhasil. Penelitian kita akhirnya berhasil. Kemampuan AI kita 2 kali lebih cepat daripada AI luar negeri. Juara kompetisi AI cerdas pasti jadi milik kita. Beneran. Pak Shen. Kami ini, Sudah bekerja keras untuk grup. kan harus ada penghargaan juga nih. Gimana menurutmu? Oke. Malam ini ke restoran Agung untuk merayakan. Oke. Ayo, Ke restoran Agung, ayo jalan. Beijing, kamu di mana? Kami tunggu kamu di 1001. Aku sudah masuk hotel. Beijing. Kamu mengikuti aku? Beijing. Kamu mengikuti aku. ada apa? Beijing, kehilangan kasih sayang Nona Lin, lari ke sini. Mau pura-pura ketemu Pak Chen kita? Aku kasih tahu ya. Nggak bakal bisa. Yan Ran itu nggak akan suka sama kamu. Anak kecil. Cepat pergi. Aku lihat-lihat di sini. Ini bukan grup keluarga Chen. Kenapa? Kalian bisa datang. Kenapa aku nggak boleh datang? Beijing. Kamu lagi main tarik ulur sama aku, ya? Simpan aja akal-akalanmu itu. Di hatiku hanya Luran. Kamu sama sekali nggak punya. Dulu kasih kamu kesempatan, tiap bulan ketemu 2 kali. Tapi nggak manfaatin, kan? Kenapa? Sekarang nyesel? Terlambat. Yonghong. Karena Beijing udah datang. Gimana kalau suruh dia temenin kita minum beberapa gelas? Ayo pergi. Yan Ran. Menurutku, beri Pei kesempatan. Lagi pula, dia juga jarang bisa bertemu langsung dengan begitu banyak jenius teknologi tingkat tinggi. Kamu bilang di ruangan ini semua orang adalah ahli teknologi. Kulihat mereka. Memang tampak familiar. Hanya saja, aku lupa tiba-tiba. Mungkin lihat di televisi. Tapi ya, benar juga. Orang setengah-setengah sepertimu. Di sekitarmu, mana mungkin punya teman jenius teknologi? Mana mungkin temanmu seperti aku? Beijing kenal siapa? Di sekitarnya hanya ada teman tak berguna. Nggak ada yang bisa bantu. Aku sekarang sangat bersyukur. Dulu memilihmu. Akan menjalani hidup yang gemilang. Beijing, kamu cemburu saja. Aku ingat sekarang. Minum satu. Masih ada acara berikutnya, ayo. Bukankah ini beberapa anak kaya terkenal dari Ivy League? Kapan mereka jadi ahli teknologi? Belum pernah lihat sekelompok pemalas dari Ivy League. Berkumpul jadi satu. Beijing. Masih ada aturan di mata. Mereka adalah talenta teknologi tingkat atas dari Ivy League. Satu dari mereka jauh lebih hebat darimu. Jaga sopan santun. Dia lulusan akademi tingkat 2 dalam negeri, kurang cerdas. Masih berpikir dirinya hebat. Dengar baik-baik, hari ini AI jeruk kita berhasil dikembangkan. Kamu tahu nggak? Ini adalah teknologi kelas dunia yang mengubah industri. Kalau nggak salah, Pak PI di bidang teknologi pintar. Pasti sudah nggak asing lagi dengan hal seperti ini. Kebetulan sekali, hari ini ada satu kesempatan. Kami bisa ngajarin kamu sambil kamu belajar sama kami. Biar kamu ngerti apa itu kekuatan yang sebenarnya. Lihat aja Luran. Sangat lapang dada. Dia masih mau kasih kamu kesempatan belajar. Cepetan deh, angkat gelas buat Luran. Beijing.
Gimana rasanya sekarang? Dulu, kerja keras sekali. Rencana yang kamu buat itu. Ada di tangan saya. Wanita yang dulu kamu banggakan, sekarang bersandar di pelukan saya. Sekarang kamu. Hanya pecundang yang kalah total. Setelah AI jeruk diluncurkan, saya juga akan menggantikanmu, memimpin teknologi canggih. Sedangkan kamu, bisa seperti si kecil lucu. Selalu hormati aku. Baiklah. Kita lihat nanti ya. Jangan salahkan aku kalau aku, saat itu nanti, AI jerukmu. Ada masalah apapun. Jangan sampai di acara. Menangis. Paging. Kamu hanya anak yang tidak diinginkan, Yanran. Berani bicara padaku. Kalau tidak sadar dengan identitasmu, maka aku akan membantumu menyadarinya. Luran. Luran. Paging. Kenapa kamu mendorong Luran? Yanran. Kepalaku sakit sekali. Paging. Minta maaf pada Luran. Minta maaf. Kenapa harus? Kalau begitu jangan salahkan aku kasar. Luran. Chen Yanran. Sudah lihat jelas? Ini baru namanya meluk. Ini baru namanya memukul. Luran. Berani kau pukul aku? Aku akan lapor polisi. Aku akan membuatmu masuk penjara. Menurutku yang harus masuk penjara adalah kau. Ruangan VIP di Royal Hotel ada kamera pengawas. Pak Chen, mau lihat rekamannya? Yanran. Kepalaku sangat sakit. Presiden Lin. Jaga anjingmu baik. Jangan biarkan keluar dan menggigit orang sembarangan. Chen Yanran, Beijing bukan anjing. Kalau kamu berani menghina Beijing lagi, aku tidak keberatan membuat grup Chen menghilang juga. Beijing, kita pergi. Beijing hari-hari. Qing Yao. Beijing. Kamu nggak apa-apa? Qing Yao. Kamu akan membayar atas perbuatanmu sendiri. Yanran, kepalaku sakit banget. Luran. Cepat panggil ambulans. Beijing, kamu nggak apa-apa? Qing Yao. Masih sakit enggak? Aduh, kepalaku sakit banget. Cepat lihat lukanya. Apakah terbuka lagi? Qing Yao. Tuh. Kamu tahu masa laluku. Aku tahu. Tapi, lalu kenapa? Kamu layak ketulusan. Dan aku bersedia menjadi orang itu. Orang lain tidak menghargaimu. Tapi aku pasti tidak akan begitu. Beijing. Sekarang aku masih belum yakin. Apakah aku masih percaya pada cinta? Percayalah padaku sekali saja. Sekali saja cukup. Baiklah. Luran terluka karena Beijing. Aku harus membuat Beijing minta maaf kepada Luran.
Kalian lagi apa? Tunangan ciuman, apa Tuan Chen juga mau ngurus ini? Sejak kapan kalian jadi tunangan? Bukannya dia pacar simpananmu? Tuan Lin, kamu terkenal sebagai wanita CEO. Apa yang dia lakukan sampai buatmu tergila-gila, sampai bisa jadi serius begini? Hanya wanita bodoh sepertimu yang terus-terusan meremehkan Pei Jing. Dia cuma cowok tampang aja. Di mataku, Pei Jing itu cowok idaman yang susah dijangkau. Kesempatan dapetin dia. Aku gak bakal kayak kamu yang gampang nyerah. Lin Qingyao. Terlalu perasaan soal cinta. Cowok seperti Pei Jing cuma ganteng dan nempel sama cewek. Cuma buat main-main aja cukup. Cari cowok itu harus kayak tunanganku, Luran. Dia gak cuma dokter jurusan Big Data dari Ivy League, tapi AI jeruk yang dia kembangin bakal menang juara dunia segera. Saat itu, grup Chen kami akan segera melampaui grup Lin. Tuan Chen. Orange AI. Benarkah hasil pengembangan kalian sendiri? Jika mencuri proyek orang lain, begitu ketahuan, bisa dilarang berkompetisi selamanya. Diblokir dari industri. Pei Jing. Apa sih yang kamu omongin? Tunggu saja. Luran akan jadi bintang teknologi kecerdasan buatan. Saat itu, kamu cuma seorang bapak rumah tangga yang bisanya masak saja. Pecundang dari grup Chen. Oh ya? Paising sekali. Kamu. Pei Jing, Lin Qingyao. Kita lihat seberapa lama kalian sombong. 3 bulan lagi kompetisi global teknologi cerdas. Kalian semua akan aku injak di bawah kakiku. Pakli. Terima kasih atas kepercayaan pada saya yakin kita akan semakin maju bersama. Tianqi telah datang. Apakah Tuan Tianqi 7 tahun lalu Anda memilih menghilang, tiba-tiba dan ikut serta dalam kompetisi teknologi? Tentu saja. Untuk tunanganku. Hanya saja, aku ingin memenangkan kejuaraan dunia untuk dia. Selain itu, ingin membantu perusahaannya. Grup Chen. Ini cinta dari seorang kakak besar ya, manis banget, kan? Ini panggung internasional. Loh, Chen Yanran gak waras. Cari pria tampan untuk berpura-pura jadi kamu. Mereka mengembangkan AI dari draft MU, tapi ada celah besar. Membual sebesar itu, nanti mempermalukan diri sendiri. Benar-benar membuat orang tertawa. Nanti Chen Yanran akan tahu. Keputusan terburuk dalam hidupnya adalah percaya pada Luran. Tidak mungkin. Bagaimana Pei Jing tetap tenang? Di kehidupan ini, aku jelas lebih dulu mengambil hak pengembangan AI. Sudah rebut darinya. Kode inti sudah kutulis ulang bersama timku. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri dengan tenang? Apakah dia mengembangkan AI baru dan masuk final? Tidak mungkin. Aura Pei Jing sekarang Berbeda dengan kehidupan sebelumnya. jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Yanran, lihat ini. Si Pei Jing ini, demi mendekatimu, diam-diam menyelinap ke acara final ini. Pasti, Direktur Lin telah banyak membantu di belakang layar. Tak diragukan lagi, Direktur, sekarang di bawah kendali Pei Jing. Pasti aku hanya kebanyakan. Pei Jing terlahir kembali? Pei Jing sebelumnya memanfaatkan platform perusahaan Chen. Menciptakan AI jeruk jadi juara. Seumur hidup ini, aku harus merebut kembali kehormatan ini dengan tanganku sendiri. Pei Jing, tak kusangka bisa bertemu di final. Gimana caramu masuk ke sini? Kelihatannya kamu bisa masuk. Pasti Bos Lin banyak membantu? Yanran, jangan ngomong gitu. Orang ini kan cuma mau nambah pengalaman. Lagian, gak semua bisa masuk final. Maaf ya. Yang mau saya katakan adalah, kami juga masuk ke final. Itu cuma keberuntungan juara milik kami. Pei Jing, kamu pasti nggak bisa bayangin seberapa canggihnya AI sangat maju. Begitu ya? Selanjutnya,
Kita akan mengumumkan pemenang medali emas kompetisi teknologi kali ini yang telah menciptakan algoritma AI cerdas yang untuk industri militer, pertanian. Mambawa Perubahan Besar Yang Mandalam. Pemenangnya adalah Oranye Masa Depan AI. Beijing. Kamu benar-benar imut banget. Luran, Genius AI dan Raja Tianqi. Hampir juara dunia. Setelah ini berakhir, grup keluarga Chen kita akan jadi bintang baru yang bersinar. Benarkah? Kalau begitu aku... Nikmati tersenyum. Jangan sampai nanti, senyumnya jadi hilang. Masih keras kepala sampai sekarang. Yanran. Orang seperti dia itu tidak akan berhenti sebelum menyerah. Pei Jing, kamu kenapa masih ngeyel sih? Kamu pikir bisa lebih baik dari aku? Aku, Genius Tianqi yang menyelesaikan masalah dunia? Atau kamu pikir kamu bisa lebih baik daripada karyaku sendiri, Orange AI-ku? Yaitu, Beijing, jangan pergi ya. Nanti kami naik panggung menerima penghargaan. Jangan berpura tidak melihat. Masih saja keras. Kenapa kalian begitu bersemangat? Bagaimana kalau juaranya bukan? Bukankah bersemangat tanpa alas? AI jeruk ini proyek kami. Luruan pula adalah Genius Tianqi. Kalau juara bukan milik kita, punya siapa? Paklin. Kamu gak cemburu, kan? Iya benar. Dewa Tianqi selalu juara bertahan. Teratas di teknologi Juara ini pasti milik Dewa Tianqi. Kita akan segera mengumumkan nama proyek pemenang. Selanjutnya, kita akan mengungkap siapa tim peraih medali emas di kompetisi teknologi ini. Mereka menang berkat algoritma kecerdasan buatan revolusi. Mambawa Perubahan Revolutionné Bagi Industrie. Tim pemenang adalah tim pelacak Beijing. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ada kesalahan. Luran, apa yang terjadi? Yanran, jangan panik dulu. Ada yang aneh di sini. AI jeruk. Itu adalah karya kami. Pei Jing. Pei Jing mencuri proyek kita. Beijing. Aku nggak nyangka kamu seperti ini. Dulu aku cuma pikir, Pecundang nggak punya kemampuan. Tapi nggak disangka. Kelakuanmu buruk. Mencuri hasil kerja keras. Aku akan melaporkanmu. Action. Sebenarnya siapa? Yang mencuri proyek siapa? Kamu sendiri pasti paling tahu. Luran. Teknologi pintar, Dewa Tianqi. AI jeruk di tanganmu juga nggak akan berkembang. Harus berterima kasih pada Luran yang membuat AI jeruk bangkit kembali. Dengan pengalamanmu yang biasa saja, proyek ini, juara ini, milik orang tidak dikenal. Kalau bukan karena siapa yang percaya? Tianqi Dashen, ahli AI terkenal. Bagaimana bisa kalah dari seseorang yang tidak dikenal? pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Karya saya. Kenapa bisa dipakai atas nama orang lain? Dewan Juri. Saya harap kalian bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Semua orang. PJ. Mantan tunangan saya. Saya bisa memberikan orang seperti dia, bukan cuma berperilaku buruk. Kemampuannya sangat mengecewakan. Chen Yanran, Presiden Grup Chen, melaporkan bahwa dia curang. Mencuri hasil kerja orang lain. Sekarang, saya secara resmi melaporkan, dia curang dan mencuri hasil kerja orang lain. Semua, kami memang menerima dua karya bernama Jeruk AI. Demi Keadilan, Piak Kami Menyarankan un Tuk Menin Joulan. Apa pendapat kalian berdua? Media pun sudah tahu, Grup Chen pertama mengembangkan Orange AI. Selain itu, kemampuan Luran bisa menciptakan AI lebih mengesankan daripada Beijing. Makanya, hari ini, Beijing pasti akan menjadi peniru itu. Grup Chen mendukung peninjauan ulang. Beijing. Menurutku, lebih baik tidak usah ditinjau ulang. Siapa orang baik memberi nama karya mereka? Sama seperti nama lain, di sini jelas ada masalah. Baiklah, lakukan pemeriksaan ulang. Aku mendukung. Tapi, kalian harus pikir baik-baik kalau terbukti mencuri. Kamu Luran. Dan juga Grup Chen. Semuanya akan dihukum oleh dunia AI, tidak akan ada tempat untuk berdiri lagi. Beijing, gaya berpura-pura kamu sekarang benar-benar membuatku merasa jijik. Kamu jelas-jelas nggak punya kemampuan apa-apa, tapi masih pura-pura kayak kamu hebat dan pinter banget. Kamu mikir begitu kamu jadi Wahyu. Beijing.
Lanjut aja pura-pura. Aku nih, dari dulu udah siapin semua buktinya. Pei Jing. Lanjut aja pura-pura. Aku udah siapin semua bukti dari lama. Ini. Bukti bahwa grup Lin mencuri hasil kerjaan orang. Ini adalah rancangan awal Orange Eye, dari ide awal sampai struktur dasarnya. Semua ini adalah hasil kerja keras pribadi aku. Semua. Jangan biarkan pencuri ini lolos. Pei Jing. Kamu sudah dikalahkan, aku adalah Tianqi yang sebenarnya, aku adalah juara sebenarnya. Pei Jing, lihatlah. Inilah perbedaan antara kamu dan Luran. Dewa Luran pasti datang dengan persiapan. Tidak mudah pura-pura jadi Tuan Tianqi. Ingat via mereka, kita harus membuiku mereka. Juri. Saya harap kalian tidak membiarkan pencuri ini lolos, kembalikan keadilan untuk dunia AI kita. Tolong selidiki sepenuhnya. Jangan biarkan pencuri mencuri hasil karya orang lain. Kembalikan kejernihan untuk dunia AI kita. Kalau hari ini kalian membiarkannya, membuat jenius di dunia AI kecewa. Hasil kerja keras mereka tidak boleh dipakai untuk memuluskan jalan seperti orang ini. Presiden Pei, pihak lawan sudah menyerahkan bukti. Apakah bukti untuk membuktikan diri bahwa kalian tidak mencuri Ai Jeruk dari grup Chen? Aku tidak punya bukti, tapi karyaku. Itu bukti terbaik. Saya usul. Biarkan grup Chen dan grup Lin melakukan PK Big Data dengan AI mereka. Pei Jing, kamu tak mau berhenti sebelum menghadapi buntunya jalan. Chen Yanran. Kamu benar-benar punya perasaan mendalam pada si wajah tampan Luran ini ya. Pak Lin, tunggu sampai AI aktif, baru kamu akan tahu. Meski bisnis saya tidak sebesar milikmu. Memilih pria. Selera saya jauh lebih jeli dari kamu. Baik. Demi menjaga keadilan, Dewan Juri memutuskan menyajikan dua karya sekaligus. Operasi langsung di tempat untuk perbandingan. Menentukan pemenang di depan umum. Menurut saya, perbandingan langsung seperti ini tidak perlu. Pei Jing. Cepat saja akui kalau kamu mencuri. Bagaimanapun, kalau kamu nggak peduli kehormatanmu, setidaknya hargai kehormatan Pak Lin, aku rasa. Pak Lin juga nggak tahu apa-apa, kan? Kenapa? Nggak berani dibandingkan? Kamu gugup, ya? Pei Jing. Kamu cari masalah sendiri. Baiklah, nanti kamu simpan saja kata-kata ini buat ngomong sama polisi. Pak Wang. Dewan Juri. Mulai membandingkan. Sekarang mulai programnya. Grup Lin. Dan Ai Jeruk dari grup Chen. Ya ampun. Namanya dan bentuknya identik. Apakah ini berarti grup Lin? Benar-benar Hasil karya grup Chen? namanya sama persis, bentuknya identik. Grup Lin ini. Benar-benar mencuri hasil karya grup Chen. Grup Lin adalah keluarga besar selama 100 tahun, tapi mereka tidak boleh mencuri karya kami, grup Chen. Hasil kerja keras kami, kan? Saya sarankan untuk memboikot mereka dan mengusir mereka dari bidang teknologi cerdas. Boyku. Pei Jing, lihatlah. Semua orang berharap bisa memboikotmu. Kalaupun ide milikmu, lalu kenapa? Mereka akan percaya? Tidak bersalah, kenapa takut? Kamu tahu bagaimana? Semuanya berakhir, ya? Hasilnya belum diumumkan, belum ada pemenang. Luran. Aku sarankan jangan terlalu cepat berbicara besar. Kalau nanti kalah, tidak ada jalan mundur. Pei Jing, kamu lihat kan? Pilihanku benar. Aku sangat bersyukur memilih Luran. Tidak menikah dengan pecundang sepertimu. Pria dengan karakter buruk. Chen Yanran kamu. Janggon marah. Untuk orang seperti itu, tidak ada gunanya. Chen Yanran. Ketika mengatakan itu, apa hati nurani tidak merasa sakit? Orange Eye itu milik siapa sebenarnya? Kamu tahu dengan sangat jelas. Sekarang kamu tunjukkan itu di depan aku dengan sombong. Apa kamu tidak merasa jijik?
Aku bisa membuat Orange Eye diluncurkan sekali lagi dan menciptakan laba miliaran. Itu hanya bisa muncul untuk kedua kalinya. Dan kamu juga tahu, aku bisa melakukannya. You can bet you too. Apa maksudmu? Apa mungkin kamu juga? Bukan apa-apa. Cuma sesuai arti harf. 2i baru saja diaktifkan, belum tampil resmi, jangan senang duluan. Wang Lao. Tolong aktifkan secara resmi. Mode data besar. PI Jing. Kamu itu. Ini namanya perjuangan terakhir. Seperti belalang setelah musim gugur. Dua bagian ini, AI sudah aktif. Sekarang kita aktifkan resmi. Mode data besar resmi dimulai. Beijing, 5 detik lagi semuanya akan hancur. Baik aku maupun grup Chen. Meninggalkan adalah pilihan bijaksana. Pak Lin, saya sarankan. Cepat putus hubungan dengannya, biar grup Lin tidak ikut kena imbas dalam 5 detik lagi. Hitungan mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, Ya ampun, AI robot grup Lin lebih cepat 1000 Dibandingkan data grup. mendahului teknologi cerdas dunia 100 kali lipat, memecahkan Apa? AI jeruk grup Chen merusak 3 mesin sekaligus. Luran, apa yang terjadi? Aku. Bilang nggak tahu aja. Robot AI grup Lin 1000 kali lebih cepat dari data grup Chen dan 100 kali lebih canggih dari teknologi dunia. Memecahkan rekor dunia. AI baru yang dikembangkan oleh Beijing dari grup Lin Kesulitan dunia teknologi cerdas. akan langsung memimpin dunia. Sekarang kamu paham, kan? Pria yang dulunya Lalu kamu lepaskan. Sehebat apa dia? Sebuah pemimpin dunia. Technology Pinter Serratus Kali Lipet. Satu mesin rusak. Seharusnya semua sudah jelas siapa yang menyontek. Kelompok Chen tidak meniru kelompok Lin. Mereka juga memfitnah kelompok Lin. Kalau hari ini membiarkan kalian pergi, Maka jenius di bidang AI pasti akan kecewa. Upaya mereka tidak akan menjadi milik kalian. para penjahat seperti kelompok. Tidak akan mereka berikan begitu saja. Siapa bilang aku meniru? AI-nya lebih maju dariku, jadi disebut meniru? Itu tak masuk akal. Dia justru melakukan iterasi berdasarkan dasarku. Aku punya bukti jelas, model data AI yang paling awal. Itu hasil pengembanganku sendiri. Model pengembangan data paling awal aku kembangkan. Jadi meskipun IMU lebih cepat, itu tidak ada artinya. Kamu tetap tidak bisa lepas dari tuduhan sebagai peniru. betul sekali. Eksperimen data awal, bukti grup Lin. Bukti plagiarisme. Tidak bisa karena proyek lebih baik daripada yang dijiplak. Mereka tidak hanya mencuri ide dari Mereka juga meniru kreativitasnya. Berdiri di bahu mereka memetik apel. Berani mengucapkan kata-kata kaza kepada apokalip. Beijing. Mereka bahkan mengambil kertas catatanmu. Catatan itu jelas ada kekurangan logika data. Siapapun yang mengerti, tidak akan pakai data itu lanjutkan penelitian. Jika melanjutkan penelitian, menunjukkan dia amatir. Setiap langkah penelitianku dilakukan sesuai dengan data di dalamnya. Kamu yakin? Setiap langkah data penelitian mengikuti prosedur ini? Tentu saja. kalian masih bisa tertawa. Tunggu sebentar sampai hasil. Aku ingin lihat kalian PI Jing, gelar juara dunia ini, pada akhirnya adalah milikku. Setelah penilaian akhir oleh Dewan Juri, diumumkan. Pemenang dari kompetisi adalah Dewa Apokalip. Beijing. Dengar itu? Walaupun kamu pakai segala, akhirnya yang menang tetap kami. Seumur hidupmu hanya akan diinjak di bawah kakiku. Tuan Lin, sudah puas, jadi begini, memilih pria itu juga merupakan seni. Laki-laki tak punya kemampuan seperti cuma kamu, Tuan Lin, yang menghargai. Aku mencintai Beijing bukan karena nilainya. Tapi karena dia adalah Beijing. Jangan terlalu senang dulu, grup Lin MU akan segera hancur bersama Beijing. Kau sebut pencuri itu. Benarkah?
Beijing. Ternyata kamu adalah Dewa Tianqi yang sebenarnya. Aku penggemar setiamu. Terima kasih atas kontribusi menghadirkan iOrange, mematahkan dominasi teknologi barat selama 50 tahun. 50 tahun dominasi teknologi. Apa yang kamu bilang? Kamu memanggilnya apa? Kamu memanggilnya apa, Tianqi? Kamu yang sebenarnya adalah Tianqi. Teknologi seperti ini hanya bisa diciptakan olehmu. Pak Wang and Turlalu Memuji. Kita semua hanya memberikan kontribusi di bidang AI pintar untuk Daxia. Pak Wang, Anda salah orang. Dia Tianqi. Orang yang bahkan tidak bisa membedakan antara data draft dasar dan data eksperimen resmi. Dan kamu masih menyebut dirimu Tianqi? Kamu menghina siapa? Luran, sebenarnya ini apa? Aku tahu. Mereka menyuap Dewan Juri. Aku benar-benar tak habis pikir. Kamu ini sama sekali tak punya logika ya. Pak Wang. Dia adalah ahli terbaik di dunia AI. Menyuap Pak Wang? Mana mungkin? Kamu benar-benar bodoh. Luran, tutup mulutmu. Pak Chen, apakah ingatan Anda buruk? Aturan kompetisi ditulis jelas. Menjiplak karya orang lain wajib minta maaf terbuka, mengganti kerugian, dan dicabut hak ikut kompetisi. Diboikot seluruh industri. Kamu mau ikuti prosedur sendiri atau perlu aku bantu? Beijing ingin menghancurkan semuanya. Keberhasilanmu juga berkat dukungan keluarga Chen. Pak Chen, antara aku dan keluarga Chen, hanya mereka yang berutang padaku. Aku tidak berutang pada grup Chen. Kita sudah berpisah. Tidak ada lagi hubungan. Grup Chen mencuri hasil kerja orang lain, berperilaku tidak etis, dan berniat mencemarkan nama baik Dewan Juri. Seluruh industri AI, mulai hari ini, memboikot grup Chen. Grup Chen mencuri hasil kerja, berperilaku tidak etis, dan mencemarkan nama baik Dewan Juri. Seluruh industri, Mulai hari ini, memboikot Grup Chen. grup Chen bangkrut. Investasi kita belum balik. Saya tidak setuju. Saya punya bukti waktu penelitian lebih awal daripada Beijing. Tim riset bisa membuktikannya. Kalau tidak percaya, pergi ke laboratorium saya. Beijing, jangan senang dulu. Tim riset saya, lulusan terbaik Ivy League, belum kalah darimu. Ada banyak saksi. Kami baru saja pergi ke laboratorium grup Chen. Kosong semua. Bagaimana bisa? Grup Chen akan bangkrut. Kalau begitu, investasi. Pak Chen, kembalikan uang kami. Luran, apa ini? Mereka di mana? Saya tidak tahu. Luran, apa terjadi? Di mana? Saya tidak tahu. Kamu penanggung jawab utama iOrange. Teknisi ini kamu temukan. Sekarang bilang tidak tahu? Saya ditipu. Saya tidak tahu mereka kabur. Keluar sana. Ribut di luar aja. Jangan ganggu Bos Pei, kita menerima penghargaan di sini. Luran. Selanjutnya, kita akan memberikan penghargaan kepada Tuan Beijing. Silama. Orang itu kamu kenalkan. Sekarang bilang tidak. Aku hanya tidak tahu. Tuan Pei, Anda meraih penghargaan tertinggi di industri AI. Apa rencana Anda ke depan? Ada yang ingin dibagikan ke... Dulu aku pikir, sukses dulu baru membangun keluarga. Sepertinya hari ini, aku akan mewujudkan keinginanku. Hari ini, aku ingin memanfaatkan kehormatan ini. Dengan memanfaatkan buket bunga, aku secara resmi ingin mengatakan kepada King Yao. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau menikah dengannya. Cium 1. Luran, gimana? Cepat cari mereka kembali, atau grup Chen akan hancur. Chen Yanran, pikirkan masalahmu, lihat kekuranganmu, lebih mandiri, dan jangan bergantung terus. Bergantung sama laki-laki. Waktu awal bikin Orange Eye, bukannya Luran bilang gak kayak gini? Sekarang kenapa jadi begini? Beneran berasa asing banget. Luran, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Usir mereka keluar dari sini. Luran.
Nona, telepon. Yanran, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa mitra kerja? Mau memutuskan kontrak sama kita? Cepat kembali. Bagaimana ini? Habis sudah. Semua selesai. Pak, Pak, kamu baik-baik. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa Chen jadi begini? Kamu sebenarnya sudah melakukan apa? Kenapa Chen Group jadi seperti ini? Ketua. Ini gara-gara Pak Chen percaya Pak Lu, merekrut orang tidak berguna untuk penelitian. Bahkan mencuri ide dari Pak PI. Makanya Chen Group sampai diboikot total seperti sekarang. Inikah? Puncak kejayaan yang dulu kamu janji akan wujudkan? Andai Pak Pei masih ada di Chen Group. Mana mungkin jadi begini? Maafkan aku, Ayah. Halo, di sini dari grup Chen, denda totalnya 300 miliar. Ayah. ayah, bangunlah. Jangan buat aku takut, Ayah. Luran, hubungi Ayah, Luran. Pak Chen, Pak Lu sudah lama menghilang jejaknya. Kalau itu Pak Pei, tentu dia sudah menggendong ketua ke rumah sakit. Jangan sembarangan bicara. Luran hanya tertipu saja. Dulu dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, dia menggendongku ke rumah sakit. Dia mungkin tidak sehebat Beijing. Tapi dia pasti orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Director. Luran, ayahku pingsan. Di mana? Luran, sayang. Katanya, Keluarga Chen punya brankas darurat bernilai miliaran. Setelah dapat, kita bisa ke luar negeri. ikut rencana kamu. Chen Yanran masih ada gunanya sekarang. Bujuk dia. Dia bodoh, apapun yang aku bilang langsung dipercaya. Luran. Kamu bilang apa tadi? Yanran. Maaf, aku baru saja dikhianati teman. Imasaku agak tidak stable. Tapi aku sudah menghubungi teman di luar negeri. Mereka bilang mau bantu kita untuk berkembang di sana. Serius? Luran, kamu benar-benar luar biasa. Jadi Yanyan. Kamu mau percaya aku sekali lagi? Mereka bilang biayanya harus 2 miliar, baru mereka bisa percaya kita. Tapi, dolar jauh lebih berharga. Nanti kita bisa dapat untung 10 kali, 20 kali lipat. Aku percaya kamu. Luar biasa. Cepat pergi ke perusahaan harta karun, ambil emas batangan. Ambil semuanya. Tapi ayahku masih di luar. Santai saja. Cari karyawan untuk antar ayah ke sana. Siapa tahu, begitu kita dapat uangnya kembali, ayah lihat uang itu dan penyakitnya langsung sembuh. Cepat pergi. Beijing. Dulu dengar katanya keluarga Chen paksa kamu kembalikan jam tangan dan mobil itu. Barang-barang itu mereka tidak pantas dapatkan. Siapkan 10 kali lipat untukmu. Sebagai hadiah pernikahan barumu. Aku bukan mau bersaing apa-apa. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Mundur sedikit. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ya ampun. Nona besar Lin ini luar biasa, jadi suaminya pasti bahagia. Kamu tahu apa sih? Tuan Pei juara lomba AI internasional, otaknya penuh bakat. Mereka pasangan yang sepadan. Kerjasama antara yang terbaik. Lin Qingyao. Beijing, orang ini. Dia paling suka berpura-pura. Kamu pikir dia sangat mencintaimu. Dulu dia juga sangat mencintaiku. Tapi saat longsor terjadi, dia tetap meninggalkanku dan melarikan diri. Luran memang tidak sehebat Beijing. Tapi dia benar-benar mencintaiku. Selera Nona Chen. Tidak berani aku puji.
Yang penting kamu senang. Urusan kita. Tidak perlu kamu campuri. Beijing. Kamu bisa menghancurkan aku di negeri ini. Aku tumbang? Aku kasih tahu kamu. Luran di luar negeri punya banyak koneksi. Akan berkembang di luar negeri. Dolar Amerika lebih berharga dari rupiah. Nona Lin, kalau kamu tertarik dengan proyek luar negeri, aku siap melayani kapan saja. Chen Yanran, uang yang disimpan di sini adalah tabungan pensiun Paman Chen. Jangan pernah percaya omongan orang tertentu. Membuat dia menderita tanpa dukungan di tuanya. Bukan urusanmu. Pelayan, tukarkan semua emas batangan saya jadi uang, bawa ke sini. Luran, ambil kartu itu, kita pergi. Tenang saja, aku sudah kirim kebenaran saat itu ke kantor Chen Yanran. Nanti dia akan tahu kebenaran penyelamatan ITU, dan tahu juga wajah asli Luran. Kenapa? Melakukan semua ini? Karena aku mencintaimu. Aku tak tahan melihatmu mendapat tuduhan salah. Apalagi melihatmu menderita. Bahkan luka di masa lalu pun, aku tidak bisa terima. Paction. Luran. Yanran, kita putus saja. Bukankah kita sudah sepakat akan menikah? Bagaimana bisa? Kamu punya utang 30 miliar. Kita lunasi pelan-pelan, ya. Urusan nanti, kita bicarakan nanti. Paction. Surat Anda. Yanran, kamu pastikan semuanya aman di dalam negeri. Aku penerbangan sore ini. Tiba di luar negeri, aku bereskan urusan dan segera menjemputmu. Luran, aku sudah tulus padamu, tapi begini balasanmu? Aku sudah serahkan proyek paling inti Chen Group padamu. Tapi bersekongkol dengan orang luar untuk membawa pergi dana terakhir Chen Group. Yanran, kenapa bicara begitu? Kamu tahu. Aku ditipu. Nanti ku ganti kerugianmu. Bukankah kita sepakat? Lagi pula, Dulu jelas Beijing menyelamatkanku. kenapa kamu harus menipu? Akhirnya kamu tahu juga, kupikir. Seumur hidupmu kamu tidak akan tahu, tapi kalau kamu sudah tahu. Aku akui semuanya. Aku buka semuanya sekarang. Kamu licik. Apa kamu tega? Apa aku belum cukup baik padamu? Jadi, kamu baik sama aku harus cinta kamu? Aku tanya kamu, bagaimana dengan Beijing? Seseorang yang sepenuh hati hanya memikirkan kamu. Sampai mengorbankan nyawanya menggendong kamu ke rumah sakit. Dan hasilnya, kamu buang dia seperti sampah saja. Sampai akhirnya percaya pada orang seperti aku. Berani kamu memukul aku? Aku memukulmu, lalu, aku juga malas berpura-pura. Kamu tidak akan berpikir semua orang harus seperti Beijing. Menjadi pria baik yang sempurna, aku bukan orang baik. Aku memang suka mukulin wanita. Lihatlah, kamu masih berpikir sekarang. Bahwa kamu itu adalah putri keluarga Chen yang dielukan semua orang? Di sini, kamu tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Dulu aku mungkin benar-benar buta. Karena ini, aku menyakiti hati Beijing yang tulus padaku begitu dalam. Kamu bukan manusia. Lapor polisi. Pastikan kamu dipenjara seumur hidup. Laporkan. Kamu hanyalah bangkrut pengutang meski tetap di perusahaan. Semua orang hanya akan berpikir itu karena kamu terbebani utang, tak tahan tekanan, akhirnya bunuh diri. Laporkan saja. Aku peringatkan kamu. Luran. Terduga penipuan bisnis, pencurian rahasia. Ikut kami sekarang juga.
Jadi, hari itu, di rumah sakit, Pei Jing memelukku erat dan berlari sekuat tenaga. Meski terluka, dia tak melepas. Ternyata aku menyanyiakan ketulusan, tertipu oleh ilusi. Kalau Tuhan memberi satu kesempatan lagi, apa yang kuutang padanya, pasti akan kubayar sepenuhnya. Pei Jing, Minggir sebentar. Baiklah, dengar katanya, minum obatnya. Sudah cukup. Aku akan selalu di sisimu. Pei Jing, aku salah. Jangan pergi. Jangan pergi, aku salah. Kembalilah. Pei Jing, kembalilah. Kembalilah. Hari ini, putri keluarga Lin, Bersama pemenang penghargaan AI, Tuan Pi Jingpi, mengadakan pernikahan abad ini. Direktur Pei terkenal sebagai jenius teknologi, Direktur Lin adalah tokoh besar di Beijing. benar-benar cocok sekali. Diam. Kami adalah pasangan sesungguhnya. Pei Jing adalah suamiku. Jelas-jelas di kehidupan sebelum kita berdua yang seharusnya bersama. Pei Jing, bagaimana kamu menikahi orang lain? Pei Jing, aku tahu aku salah. Aku sudah tahu kebenarannya. Tunggu aku. Lagi-lagi ada penggemar berat yang agak gila. Pei Jing, tunggu aku. Tunggu aku. Pei Jing. Tuan Pi Jing, Anda bersedia menikahi Nona Lin Qingyao? Tidak peduli masa depan, dalam suka atau duka, kaya atau miskin. Sehat atau sakit, Apakah Anda tetap menghargainya, melindunginya seumur hidup bersama? tanpa pernah meninggalkan. Pei Jing, aku sudah tahu kebenarannya. Pei Jing, aku sudah tahu kebenarannya. Pei Jing, kamu tidak bisa menikah dengannya. Kita seharusnya ditakdirkan bersama. Pei Jing, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu kebenaran waktu itu. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Seharusnya kita yang bersama. Pei Jing, aku ingin bicara denganmu. Baiklah. Tidak perlu, hal yang sudah terjadi sudah lama aku lupakan. Tidak. Aku belum. Pei Jing, aku tahu aku salah. Semua ini karena aku dibohongi oleh Luran. Chen Yanran. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak, Pei Jing. Beri aku kesempatan menebus kesalahanku. Aku akan menghabiskan hidup untuk menebus. Kau mencintaiku selama 10. Aku tidak percaya kau bisa begitu mudah melepasnya. Menikahlah denganku. Aku hanya mencintai Qingyao. Aku tidak akan berpisah darinya. Nona Chen, jika kau menghadiri pernikahanku, aku akan menyambutmu. Tapi jika datang untuk membuat keributan, Maka aku... petugas keamanan untuk mengeluarkan. Pei Jing, kau tahu Luran menipuku. Kamu malah nggak bilang apa-apa, cuma lihat aku terus salah berkali-kali. Kamu harus tanggung jawab. Sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, aku sudah bilang berkali-kali. Cuma kamu nggak percaya sama aku. Jadi, ternyata kamu juga. Ternyata kamu juga. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kesalahanku parah sekali. Aku malah dengan tanganku sendiri menjauhkan orang yang paling mencintaiku. Pei Jing, kumohon maafkan aku lagi.
Aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Chen Yanran, aku sudah bilang, seumur hidup ini, aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. King Yao adalah istriku satu-satunya. Jaga sikapmu. Rangarang. Tidak. Beijing. Kamu menyesal, tidak? Sepuluh tahun kemudian. Ayah, di sana ada seorang wanita kotor terus melihatmu. Dia siapa, ya? Sayang, dia orang yang gak penting. Cepat naik mobil. Mau makan apa? Aku masak sendiri.